Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang perbandingan trigonometri. Nah, di sini kami ingin mempraktekkan pembelajaran ini pada tingkat SMA. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Oke, untuk anggota yang pertama ada Akna Fadila Ramadhani dengan NIM 3 digit terakhir 112. Hai semua. Dan kemudian yang kedua ada Zakaria Wisnu Habibi dengan NIM 3 digit terakhir 233. Halo teman-teman. Kemudian yang terakhir ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Manawi Sukma Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 240. Hai. Oke, di sini saya akan mencoba memaparkan capaian pembelajaran atau CP yang kelompok kami pilih. Nah, di sini capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya yang benar. Nah, kan tadi ada capaian pembelajaran, sekarang ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya ini apa? Yaitu peserta didik dapat menentukan perbandingan trigonometri dan memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Oke, dari capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang telah saya paparkan, di sini akan ada pempraktekan pembelajaran yang akan dipraktekkan langsung oleh rekan-rekan saya. Baik, untuk yang pertama kita mengenal apa itu trigonometri. Untuk di SMP sendiri kita sedikit menyinggung apa itu trigonometri. Jadi trigonometri itu adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi dalam segitiga, terutama segitiga siku-siku. Istilah ini yaitu berasal dari bahasa Yunani, trigonon atau tiga sudut dan metron atau mengukur. Kemudian sebelum masuk ke trigonometrinya sendiri, kita harus mengenal nih penamaan sisi pada segitiga siku-siku itu sendiri. Misal di sini ada sudut alfa yang akan kita ukur, maka di depan dari sudut alfa ini ada sudut A, yaitu ada sisi A, yaitu sisi depan yang dinamakan dengan opposite, sisi di depan sudut yang akan diukur. Kemudian di sampingnya itu ada sisi B, adalah yang dinamakan dengan sisi samping atau adjacent, yaitu sisi yang bersebelahan dengan sudut yang akan diukur. Kemudian ada sisi yang terpanjang atau hypotenus, yaitu sisi C. Itu adalah sisi terpanjang di depan sudut siku-siku. Jadi sisi C ini adalah yang berseberangan dengan sudut siku-siku. Nah, lanjut. Tadi kan rekan saya sudah menjelaskan mengenai penamaan yang ada pada segitiga siku-siku. Selanjutnya, di sini akan dijelaskan mengenai perbandingan trigonometrinya itu sendiri ya. Nah, di sini kan ada 3 gambar segitiga siku-siku. Nah, dari ketiga gambar ini gambarnya kan sama semua kan, nggak ada bedanya. Tapi yang membedakan antara ketiganya ini adalah peletakan sudut di dalam segitiga siku-siku ini. Yang misalnya yang pertama, perbandingan trigonometri yang pertama yaitu tan alfa. Tan alfa bisa dicari dengan menggunakan perbandingan yaitu depan per samping atau depan dibanding samping. Ini ya, tan alfa, depannya yaitu sisi A dan sampingnya yaitu sisi B. Atau bisa dituliskan tan depan per samping A per B. Selanjutnya, sin alfa, di sini alfanya tetap. Sin bisa dicari menggunakan perbandingan depan per miring. Depannya yaitu sisi A dan miringnya yaitu sisi C. Atau sin itu bisa dicari depan per miring atau A per C. Yang terakhir, perbandingan cos. Cos bisa dicari dengan perbandingan samping per miring. Sampingnya yaitu sisi B, terus miringnya yaitu sisi C. Jadi, cos bisa dicari atau perbandingannya samping per miring atau B per C. Nah, perbandingan trigonometri ini, teman-teman, bisa dikenal dengan sebutan yaitu misalnya sin demi, cos sami, atau tan desa. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah,
kita masuki mengenai sudut istimewa. Nah, teman-teman sekalian, ini tuh teman-teman harus berupaya menghafalkan ya. Ada 5 sudut istimewa dan teman-teman harus hafal di luar kepala, seperti itu. Ini ya, ada yang pertama ada sudut 0 derajat, sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, sudut 60 derajat, dan sudut 90 derajat. Ini ada sin, cos, tan. Bisa dilihat, dicek tabelnya. Nah, kalau bisa, kalau boleh, di screenshot juga nggak apa-apa. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kita masuk ke contoh soal perbandingan tan alfa. Jadi, tadi kalian masih ingat nggak apa itu tan? Tan tadi adalah desa atau depan per samping. Jadi di sini sebuah segitiga siku-siku memiliki sudut alfa sebesar 30 derajat dan panjang sisi B adalah 10 cm, maka berapa panjang sisi A? Jadi tan adalah desa. Jadi kita akan masukkan nilai tan alfa sama dengan depannya adalah A, kemudian sampingnya adalah B, maka tan alfa sama dengan A per B. Nilai dari alfa sendiri tadi diketahui yaitu 30 derajat. Nah, kalian hafal nggak nih tadi kita uji di sini berapa nih nilai tan 30 derajat? Ya, betul, nilainya adalah 1 per akar 3. Jadi akan kita masukkan ke persamaan, yaitu 1 per akar 3 sama dengan A per B, atau 1 per akar 3 sama dengan A per 10, karena nilai B-nya adalah 10 cm tadi. Maka ini kita kalikan silang saja, akan kita dapatkan A sama dengan 1 per akar 3 kali 10 sama dengan 10 per akar 3 cm. Kemudian contoh yang kedua ini adalah contoh soal perbandingan sin alfa. Sin tadi apa teman-teman? Sin adalah demi. Demi itu adalah depan per miring. Jadi di sini ada soal sebuah segitiga siku-siku memiliki sudut beta sebesar 30 derajat dan panjang sisi B adalah 7 cm. Di sini kalian jangan terkecoh ya dengan sudut alfa atau betanya. Di sini yang diketahui adalah sudut betanya, maka kalian harus fokus ke sudut betanya. Nah, ini adalah demi, depannya adalah B, miringnya adalah C. Jadi, sin beta sama dengan B per C. Kemudian tadi diketahui besar betanya adalah 30 derajat, maka kita masukkan sin 30 derajat sama dengan 7 per C, dengan B tadi adalah 7. Kemudian berapa nih teman-teman nilai dari sin 30 derajat itu sendiri? Kalian yang tadi yang telah dijelaskan sebelumnya itu harus benar-benar paham nih biar mudah dalam mengerjakan. Jadi sin 30 derajat itu adalah setengah, maka kita masukkan ke dalam persamaan yaitu setengah sama dengan 7 per C. Maka kita kalikan silang saja, maka C-nya adalah 2 kali 7 sama dengan 14 cm. Nah, ini adalah contoh soal perbandingan cos. Tadi kan sudah tan, sin. Sekarang cos. Cos tadi apa teman-teman? Cos itu sami atau samping per miring. Nah, diberikan soal yaitu sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi C adalah 4 cm. Ini adalah 4 ya. Dan sisi B-nya itu adalah 2 akar 3. Tentukan besar sudutnya. Nah, ini kebalikannya teman-teman. Ini menentukan besar sudutnya. Makanya teman-teman harus paham yang mengenai yang tabel tadi, tabel sin cos tan tadi ya. Terus penyelesaiannya, cos alfa sama dengan B per C. Cos tadi kan sami. Jadi B per C. Lanjut, B per C-nya tadi kan sudah diketahui. Tinggal kita substitusikan saja ke sini. Terus cos alfa sama dengan 2 akar 3 per 4, cos alfa sama dengan 2 akar 3 per 4, sama dengan, nah ini bisa kita sederhanakan lagi teman-teman, ini kan 2, ini ada 4, jadi kita bagi 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2, terus menghasilkan akar 3 per 2, nah cos dari akar 3 per 2 itu, tadi kalau teman-teman ingat, itu adalah nilai dari cos 45 derajat, jadi tentukan besar sudut alfa, jadi sudut alfanya itu tidak lain adalah sudut 45 derajat, seperti itu. Oke, baik kita lanjut ya.
Oke, karena sudah dijelaskan materinya, sudah diberikan contoh-contoh soalnya, mari kita coba memasukkan materi trigonometri ini pada masalah kontekstualnya. Nah, di sini saya sajikan bentuk masalah kontekstualnya seperti berikut. Seorang wisatawan berdiri pada jarak 20 meter dari kaki sebuah meru atau bangunan suci bertingkat, di mana itu adalah tradisional Bali. Dari tempat wisatawan berdiri, sudut elevasi puncak Meru tersebut adalah 30 derajat. Tentukan tinggi Meru dari tanah hingga puncaknya jika diketahui tinggi wisatawan adalah 1,8 meter. Nah, dari bacaan ini bisa kita analisis. Oke, di situ terlihat analisisnya, bisa dilihat tinggi wisatawannya itu adalah 1,8 meter. Kemudian jarak antara wisatawan dengan Meru sendiri itu adalah 20 meter. Nah, yang ditanya itu adalah tinggi Merunya itu. Nah, kemudian kita mau menggunakan apa? Tan, cos, atau sin. Nah, itu perlu diperkirakan lagi. Di mana yang diketahui itu adalah yang bagian sampingnya, kan itu adalah sudut elevasinya 30 ya. Berarti di bagian situ adalah alfanya. Kemudian kita fokus yang bagian samping yang diketahui, kemudian yang berdiri itu berarti yang depannya. Berarti kita fokus di mana itu mempunyai rumus desa atau depan per samping, itu berarti tan. Kita fokus berarti tan 30 derajat sama dengan depannya berarti adalah A, berarti per sampingnya yaitu 20 meter. Nah, berarti dari di situ diambil nilai dari tan 30 derajat. Kalau masih ingat, nilai dari tan 30 derajat itu berapa? Iya benar, nilai dari tan 30 derajat adalah 1 per akar 3. Berarti itu tinggal disubstitusikan. 1 per akar 3 sama dengan A per 20. Nah, dari situ bisa dikalikan silang untuk mencari apa? Untuk mencari nilai A-nya. Jadi untuk mencari nilai A-nya itu sama dengan 1 per akar 3 dikalikan 20. Jadi sama dengan 20 per akar 3, itu berarti jadinya 11,54. Jadi tinggi Meru adalah 1,8 ditambah 11,54, yaitu hasilnya 13,34 meter. Oke, sekian penjelasan singkat dari kami. Apabila ada kesalahan atau kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.